memberkati. Kami persilakan perwakilan dari tim untuk memberi salam pembukaan kepada Gereja Jemaat Petrus. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Langsung dengan saya ya, Shalom Bapak-Bapak semuanya yang ada di dalam gereja. Ya, meskipun kita hanya bertemu lewat Zoom, tetapi kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan pasti menjamah sampai Bapak-bapak semua merasakannya ya. Ya, salam kenal, kami dari Komunitas Keluarga Kerajaan Surga. Saya Bu Ana dan ini beberapa teman yang ikut gabung untuk hari ini melayani di ibadah siang hari ini. Cukup, Pak. Silakan langsung dimulai saja. Sambut dengan tepuk tangan. Sekali lagi shalom teman-teman. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu. Salam damai sukacita buat kita semua. Siang ini kita bersyukur sama Tuhan bahwa siang ini kita diberkahan sama Tuhan untuk berkumpul bersama, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersekutu sama Tuhan. Mari kita lebih kudus lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan.
Engkau selalu memelihara kami. Bahkan Engkau selalu menyediakan setiap apa yang kami perlu. Engkau selalu mengadakan buat kami. Thank you Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saya minta suaranya jemaat Petrus. Setiamu dengan Tuhan. Engkau mendengar suara jemaatmu yang ingin selalu memuliakan Engkau ya Tuhan. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa kau setia. Mari kita sembah Dia. Terpujilah Engkau. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Mulia besarlah nama-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu Tuhan. Maha dahsyat Engkau ya Allah. Sumber kekuatan. Thank you Jesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Engkau ya Allah. Terima kasih. Haleluya. Hosana bagi Yesus. Terpujilah Engkau. Oh, haleluya. Menyembahmu, ku sembahmu, ku
persilahkan kepada hambanya untuk buka kita dalam doa pembuka. Bapak, kami sangat bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melawat kami siang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sudah berada di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah mengingkari firman-Mu. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah merasakannya Tuhan, Engkau ada di samping kami, Engkau ada di belakang kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau menjamah kami, membuat hati kami sangat lembut, dan kami boleh menikmati Engkau dari awal sampai dengan akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap memuji Tuhan? Yes, ini baru laki-laki semua. Luar biasa. Sebelum kita lanjut lagi memuji dan memuliakan Tuhan, tengok ke kanan kiri saudara, berikan tos. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Yes! Bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Langkah kita selalu diatur oleh Tuhan. Hey, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin. Di
Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara. Baiklah, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Karena kebaikannya maupun karena kasihnya kita bisa ada sampai saat ini. Begitu juga terutama terhadap saya pribadi. Tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, saya tidak akan bisa seperti ini. Tuhan sangat menyayangi saya. Puji nama Tuhan. Nama saya Richard Panggabean. Haleluya. Saya bersuka cita sekali saat ini, di mana saya dapat kabar. Saya dapat kabar dari kantor bahwa saya punya teman atau saya punya saudara, sepupu saya, yaitu ito saya, orang tua saya laki-laki dengan orang tua beliau itu kakak adik. Yang sebelumnya kami itu ada pergumulan. Yang artinya waktuku di kasus 98 kemarin itu, dia sempat kenal dengan seorang laki-laki dari suku lain dan bahkan dia sampai pindah agama. Singkat cerita, sempat di antara kami itu terjadi ya antara orang tua dengan saya pribadi, sempat saya disalahkan karena tinggal sepupu saya ini sama saya. Intinya dia kawin lari dan dia masuk ke agama lain. Seiring jalannya waktu, saya juga nggak tahu posisi dia pada saat itu ada di mana. Namun waktu saya tahun yang lalu saya di Salemba, tiba-tiba saya ngelihat di Facebook dia terkena COVID dengan suaminya pulang dari Singapura. Saat itu sedang dirawat di Wisma Atlet. Keluhannya di situ menyatakan dia berobat ke sana itu ingin punya anak karena tidak dikaruniakan anak. Sebenarnya saya waktu itu kebetulan ya memang ini rencana Tuhan ya, indah sekali. Saya sedang ikut pada saat itu sekolah Alkitab dan saya sangat ingat kata-kata dari Pak Yani Sengko, dosen, mengampuni bahkan kita harus menjala katanya. Singkat cerita, saya add dia kaget. Ini siapa kata orang begitu, ini abang bukan kata orang gitu. Padahal sebenarnya saya sangat awalnya itu benci sekali. Benci bukan karena istilahnya apa, karena dia itu berbalik gitu. Karena saya sampai dibenci sama orang tuanya. Singkat cerita di situ saya bilang, iya saya bilang begitu. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Abang di mana sekarang tinggal? Saya tanyakan ke kantor, katanya abang sudah pensiun katanya. Iya betul. Terus saya tanya, kenapa? Kamu kenapa? Ada apa masalah apa? Saya bilang itu. Saya dirawat bang. Pendek cerita dia sebutkan bahwa dianya ini berobat yang namanya untuk anak. Saya bilang, boleh saya berdoa, saya bilang begitu. Suaminya itu tertekuk, wajahnya langsung gak terima. Saya bilang, Lae, boleh saya berdoa untuk kalian, saya bilang gitu. Dia gak katakan boleh. Tapi pada saat itu, ini yang itok saya ini langsung nangis. Mari kita berdoa, saya bilang begitu. Saya katakan waktu itu, Tuhan inilah satu kerinduan. Di saat mereka saat ini terkena COVID, tapi kerinduan untuk berangkat ke Singapura itu mereka ingin punya anak, ingin punya keturunan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Apa yang menjadi satu kerinduannya, Tuhan tolong berikan, saya bilang.
Singkat cerita saya amenkan, tidak berapa lama saya nggak pernah berhubungan lagi. Tahu-taunya saya baru kemarin saya dapat berita lagi. Dia cari saya ke kantor, dia menanya, abang di mana, abang di mana. Dia lihat yang namanya Facebook saya itu suka saya posting atau saya inikan upload. Saya ada di mimbar ya waktu masih di Salemba. Di gereja mana abang kata? Puji Tuhan, saya minta tolong berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada yang mau saya ceritakan. Dia saat ini sudah dapat anak 2 kembar. Bahkan Lai itu mengatakan, di mana gereja abang? Biar kita ibadah. Puji nama Tuhan. Dia sekarang balik ke kita. Dia bertobat kembali. Tuhan Yesus berkati. Saya membuat satu pujian, saya akan undang Bang Kinoy. Engkau Bapa yang penuh kasih, tak kau pandang diriku ini yang hina dan penuh dosa, tapi engkau ampuni. Segala dosaku kau putihkan seperti bulu domba. Engkau Bapa yang penuh kasih, tak kau diriku ini yang hina dan penuh dosa, tapi engkau kau ingat pelanggaranku, kau putihkan di salju. Engkau selalu mengajariku tentang kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, begitu besar pengampunan-Mu. Kau mengampuni segala dosaku, kau putihkan seperti bulu domba.
Terima kasih kesaksiannya yang begitu luar biasa, yang mengembalikan lagi keluarganya, yang sudah sempat mencong dari Tuhan Yesus dan kembali lagi ke Tuhan Yesus. Begitu luar biasa bisa kita, banyak jiwa-jiwa dimenangkan karena di setiap doa-doa kita penuh kuasa untuk memenangkan setiap orang yang hatinya sedang lemah. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan satu pujian. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami dan jemaat ikut bangkit berdiri. Kita ulang pujian dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu aku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu,
Kami persilakan kepada hambanya untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mari urapi setiap kami agar kami mampu menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami ini sangat lembut ya Tuhan, sehingga kami menyerap semua pesan-Mu hari ini. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Bapak-bapak semuanya, shalom, salam kenal. Shalom. Saya nama Kristiana Hapsari, biasa dipanggil Bu Ana. Saya stay-nya di tempat tinggalnya di Semarang sebetulnya ya. Ini di Jakarta hanya mendampingi suami yang lagi dinas di Jakarta. Saya pun dikaruniai 3 putri, yang 2 sudah bekerja, yang 1 masih kuliah di Undip. Nah, pelayanan saya sejak dari 2012 melayani di Rumah Sakit Jiwa Amino Bondosodo, jadi di Semarang ya, RSJ Semarang. Sejak dari 2012, jadi kalau sampai dengan hari ini sudah 10 tahun. Kemudian pernah juga melayanan di LP Bulu sejak 2016, tapi kemudian ada COVID itu, jadi pelayanannya berhenti ya. Pelayanan harian sebagai konselor atau menangani Bapak Ibu yang sedang mengalami depresi atau trauma atau keterikatan atau berbagai masalah di dalam kehidupan mereka sehingga mereka bertemu dengan Tuhan dan dipulihkan sampai dengan hari ini. Nah, Bapak-bapak yang ada di Gereja Jemaat Petrus, ya ini kalau Bapak-bapak lihat ada teman-teman yang bergabung di sini adalah saudara-saudara kita semuanya ya Bapak-bapak, salam kenal, kasih salam semuanya KKS, anggota KKS. Semuanya. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, terhubung kembali dengan Tuhan, mengalami Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh dipulihkan. Ya, jadi ketika kami mendoakan jiwa-jiwa kami tidak tinggalkan, tetapi kami kumpulkan di dalam satu WA group, setiap hari belajar firman, setiap hari mengalami Tuhan, dan ini yang Bapak-bapak lihat adalah karya Tuhan yang ajaib. Ya, oke. Demikian perkenalan dari saya ya, sebab kalau nggak kenal nanti nggak sayang sama saya ya. Oke, Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Karena saya seorang pendoa syafaat, saya akan ajari bapak-bapak bagaimana sih berdoa yang benar supaya doa kita didengar ya. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Bapak-bapak yang membawa catatan silahkan dicatat. Setiap kali nanti mendengar firman, tangkap itu, ucapkan berulang-ulang, dan jadikan itu doa buat kita. Dan itu pasti dijawab. Karena apa? Berdoa yang sesuai dengan firman Tuhan pasti dijawab, pasti dikabulkan. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. 2 hal yang aku mohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati. Jadi permintaannya sebelum kita mati itu cuma 2 hal. 1, jauhkanlah daripadaku kebohongan. Jangan berikan kepadaku. Yang kedua ya, yang pertama jauhkan daripadaku kebohongan. Yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Kenapa kita mesti minta supaya dijauhkan dari kebohongan? Di dunia ini ada 2 Bapa, Bapa di surga dan Bapa segala dusta. Tahu ya? Bapa segala dusta tahu ya? Iblis adalah Bapa segala dusta. Nah, pastikan bahwa kita terkoneksi dengan Bapa yang benar, yaitu Bapa di surga. Ya, kalau kita ini hidup di dalam kebohongan,
maka kita ini sungguh benar terpisah dari Tuhan. Pastikan bahwa hidup kita jujur, hidup kita benar, dijauhkan dari kecurangan, dan memiliki integritas. Ya, miliki integritas. Oke. Yang kedua, jauhkanlah, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kenapa doanya begitu? Kalau aku terlalu miskin, ya, terputus ya. Bisa terhubung kembali. Sangat jelas. Ya, oke, siap. Ya, jadi itu doa yang mari kita berdoa, berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, berdoalah doa yang sesuai kehendak Tuhan. Ada doa-doa yang tidak dijawab, yaitu doa yang karena untuk melampiaskan hawa nafsu kita atau untuk memenuhi hawa nafsu kita, pasti itu doa tidak dijawab. Tapi mari hari ini mulai kita belajar berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Apapun janji Tuhan, ketika Bapak-bapak nangkep itu, ketika tangkap setiap firman, setiap janji-janji Tuhan, tangkap itu dan doakan menjadi bahan doa kita, maka itu pasti dijawab. Seperti tadi kesaksian, ya, Tuhan jangan sampai dia meninggalkan iman di dalam engkau, itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu dijawab. Begitu ya. Nah, hari ini selain saya sampaikan tentang berdoa yang dijawab, ada 3 step yang akan saya sampaikan yang saya ingin share kepada Bapak-bapak semuanya, supaya nanti ketika keluar dari LP atau apapun yang saat ini sedang engkau kerjakan di LP ini, ada sesuatu progres di dalam hidup kita. Ya, ada sesuatu progres di dalam hidup kita. Yuk kita lihat dulu 3 step ini, yuk dicatat ya Bapak-bapak, supaya nanti hasil dari ibadah ini tidak sia-sia. Saya berikan 3 step hari ini untuk Bapak-bapak semua. Nomor 1 adalah cari tahu dulu apa talentamu. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ada begitu banyak waktu yang Bapak-bapak dapatkan di LP ini ya. Mungkin engkau harus berada di sini 4 tahun, mungkin harus 5 tahun, atau mungkin 2 tahun. Berapa tahun saya tidak tahu, tetapi waktu itu adalah sungguh sangat berharga. Nah, waktu yang berharga ini pakailah untuk melihat talentamu itu apa. Ya, karena di Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu sungguh benar nanti pada waktu kita menghadap Tuhan atau umur kita sudah habis, kita menghadap tahta Tuhan dan kita ditanya, engkau kukasih talenta, katakanlah 2 ya, apa yang sudah kau kerjakan untuk kerajaanku? Atau engkau sudah dikasih multi talent, engkau bisa melakukan apapun. Apa yang sudah kau kerjakan dengan talentamu untuk kerajaan surga? Itu nanti ditanyakan. Jadi Bapak
Sorry, koneksinya putus lagi. Ya, ada yang suka di pertanian, ada yang suka di mesin, ada yang suka di penjahit, ya, tailor. Apapun itu adalah modal yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Dan itu harus dilipat gandakan, harus diasah. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ada yang punya talenta 5, ada yang 2, ada yang 1. Semuanya harus dilipat gandakan. Ada yang 1 yang dikasih talenta 1, dia marah. Kenapa saya cuma dikasih 1? Karena engkau tidak adil Tuhan, aku bisa 1 ini. Aku tidak bisa mengembalikannya, aku simpan. Nah, di situ Tuhan berkata, di ayat terakhir, di ayat 30, tidak menggunakan talentanya, dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi Bapak-bapak dan semua anggota KKS, kita semua memiliki talenta. Mungkin talenta saya ini cuma 1 ya. Saya menyadari mungkin talenta saya cuma 1. Yaitu apa? Tekun mendengarkan setiap orang-orang curhat dengan saya. Kemudian karena saya sudah dilatih Tuhan bertahun-tahun, ya, untuk mendengarkan mereka. Oh, ini berarti ini punya masalah ini solusinya seperti ini. Saya sudah dilatih bertahun-tahun. Apalagi menghadapi orang-orang yang sakit jiwa. Saya sudah dilatih bertahun-tahun. Itu saya asah. Jadi talenta saya. Sehingga hari ini saya bisa berhadapan dengan bapak-bapak semuanya untuk menyampaikan kebenaran ini. Saya mau bapak-bapak semua yang ada di sini, yang ada di lapas ini, engkau nanti keluar, engkau sudah tahu talentamu. Talenta itu begini ya, waktu engkau mengerjakannya, tidak ada beban, tidak ada stres, engkau suka cita mengerjakannya. Misalnya utak-utik mesin itu loh, utak-utik mesin gitu ya, itu engkau sangat suka mengerjakannya, enggak pernah rasa capek. Ya, itu namanya talenta. Oke. Nah, yang kedua ya, jadi pertama cari talenta kita masing-masing, walaupun itu cuma 1, ya, walaupun itu cuma 1, kalau kita terus asah, suatu saat Tuhan akan memberikan peluang ilahi. Apa? Peluang ilahi, seperti yang kita kerjakan hari ini. Oke, yang nomor 2, pastikan bahwa kita terhubung dengan Tuhan. Ya. Yohanes 14 ayat 23, pastikan engkau terhubung dengan Bapa. Bagaimana kita terhubung dengan Bapa? Sudah masing-masing pasti sudah tahu ya, karena sudah sering melakukan ibadah. Jadi ayat Yohanes 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, ya. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya begini, waktu Bapak Ibu semuanya melakukan firman Tuhan, ya, karena saya, Bapak-bapak semua mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, waktu Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita ini terhubung dengan ruang tahta. Terhubung dengan tahta ilahi. Inilah modal kita. Ya, supaya kita bisa memiliki kehidupan ilahi, bukan kehidupan yang marginal, bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. Ada sesuatu yang ilahi yang kita dapatkan karena kita terhubung dengan Bapa. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman yang sudah disingkapkan menjadi pelita. Jadi setiap kali Bapak Ibu mendengar firman, baik di ibadah maupun baik lagi membaca firman, kemudian ada firman yang nongol di dalam hidup kita, masukkan itu, terus jalani, lakukan sesuai dengan firman itu. Menjadi pelaku firman itu menjadi orang yang dikasihi oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi benar-benar kita ini terkoneksi dengan ruang tahta. Nah, apa yang menyebabkan kita ini terpisah dari Bapa? Bukan karena Bapa tidak mengasihi kita, tetapi karena dosa kita, ya.
bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, bukan telinganya kurang tajam mendengar doamu, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosamu. Jadi berisi dosa hari ini. Kesempatan di LP ini, ayo berisi semua dosa. Dan Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Firman Tuhan juga berkata, akui dosamu. Allah itu setia dan adil dan Tuhan akan mengampunimu. Nah, dosa sudah selesai oleh kuasa darah Yesus. Setuju ya? Jangan bikin dosa lagi. Yang poin yang berikutnya, kenapa kita terpisah dengan Tuhan? Karena apa? Masih menyimpan dendam atau sakit hati. Matius 6 ayat 14-15. Jika engkau tidak mengampuni, engkau juga tidak diampuni. Jika engkau mengampuni, engkau diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni, maka itu terpisah. Jadi itu kerugian buat kita. Ampuni saja. Bagian kita hanya mengampuni. Masalah orang tersebut itu urusannya dia dengan Tuhan. Bagian kita ampuni saja. Ya, oke. Jadi step yang kedua tadi terhubung dengan Bapa. Bagaimana kita terhubung dengan Bapa? Setiap kali kita dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Masukkan dalam roh kita. Renungkan, lakukan. Maka kita menjadi orang yang dikasih Bapa. Waktu kita dikasih Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Oke. Nah, yang ketiga, step yang ketiga, 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Intinya begini, 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Kalau kita ini tadi sudah terhubung dengan Bapa, ya, seperti judul kita hari ini, terhubung dengan Bapa, maka kita ini menjadi bait Allah, tempat Allah bertahta. Jangan biarkan roh-roh dunia yang gelap dan miskin ikut campur ya Bapak Ibu, ya Bapak-bapak semuanya. Galatia 4 ayat 9 itu ada dibilang roh-roh gelap, roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Itu jangan ikut-ikut. Apa aja itu roh-roh? Ya iblis, kuasa kegelapan. Mungkin dulu kita pernah pakai santet, dulu kita pernah pakai kuasa kegelapan, dulu pernah ngilmu, dulu pernah pakai suatu kuasa-kuasa kegelapan untuk kita menjadi gagah perkasa. Lepaskan itu, batalkan perjanjiannya. Ya, batalkan perjanjiannya. Kemudian jangan juga ada arwah-arwah orang mati. Mungkin dulu karena kebiasaan kita suka panggil-panggil orang-orang mati. Jangan pernah pakai roh-roh dunia itu. Izinkan hanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Maka kita ini menjadi bait Allah. Nah, waktu kita ini menjadi bait Allah, ya, kita ketemu orang lain nanti akan ketemu Yesus lewat hidup kita. Masih ingat, Paulus itu juga dulu seorang penganiaya jemaat, ya. Dulu dia seorang pembunuh. Paulus, Rasul Paulus itu seorang pembunuh. Dan ketika dia terhubung dengan Bapa, ketika dia terhubung dengan Tuhan, hidupnya diputarbalikkan menjadi orang-orang yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya mau semua bapak-bapak yang ada di sini mengerjakan ini, ya. Jadi kenapa Ibu kok kasih 3 step itu adalah tangisan saya. Waktu saya itu melayani di LP Bulu, ya saya boleh cerita sedikit ya. Waktu saya melayani di LP Bulu, saya bagikan nomor WA saya supaya mereka lewat telepon umum bisa konsultasi. Saya dengarkan curhatan mereka dan saya memberikan nasihat-nasihat. Kemudian setelah mereka keluar dari LP, mereka tetap terhubung dengan saya. Itu tujuannya. Supaya apa? Saya bisa mendampingi hidupnya. Tetapi dari beberapa orang yang saya dampingi, cuma 1 yang nyantol. Cuma 1 yang nyantol. Itu menjadi tangisan saya. Lah, mereka pada kemana, Bu? 1. Karena mereka ngerti talentanya. Ada yang ngerti talentanya. Ya, sehingga mereka keluar dari LP,
pergi untuk bekerja sesuai dengan talentanya. Tetapi karena keinginan-keinginannya yang belum diselaraskan dengan firman, karena dia begitu exciting, keluar dari LP, begitu bebas, merdeka, lupa setiap apa yang harus dia kerjakan di luar. Ya, dengan kehidupannya dunia, dia mulai ya dengan banyak keinginan-keinginan, akhirnya jatuh di dalam hutang online. Akhirnya dia kejebak dengan hutang online, dan kemudian akhirnya dia banting setir, tinggalkan imannya supaya dia bisa menikah, dan dia menjadi suaminya menjadi penopang ekonomi di dalam hidupnya. Itu salah satu kasus. Yang kedua, mereka karena tidak mengerti bahwa dia harus menjadi bait Allah, hidup kembali seperti sebelum masuk, ya, kembali ke manusia lama. Karena apa? Memang cetakan dunia itu sudah membuat cetakan yang seperti itu, jadi mereka mungkin bertobat sebentar, tetapi keluar mereka ketemu lagi dengan komunitasnya, balik lagi seperti itu. Itulah tangisan saya. Saya rindu Bapak-bapak semuanya, pada saat nanti keluar dari tempat ini, engkau sudah tahu talentamu. Engkau sudah tahu talentamu. Jadi engkau tidak berharap kepada siapapun karena engkau punya talenta. Bapa di surga sudah memberikan kepadamu bekal, modal, gosok itu, asah itu. Sehingga nanti suatu saat engkau benar-benar menjadi orang yang dicari orang-orang. Ini loh, pakai ini loh, pakai bapak ini loh, dia pinter banget mesinnya. Engkau dicari dari ujung ke ujung, engkau dicari. Dan itu menjadi sumber mata pencaharianmu. Engkau tidak tergantung kepada siapapun, tetapi lewat talenta yang sudah Tuhan berikan kepadamu, engkau bisa hidup. Bahkan engkau kalau sudah diurapi oleh Tuhan, engkau memiliki yang namanya kemampuan ilahi, akan dilipat kali gandakan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, tetap terhubunglah dengan Bapa di surga. Jangan kembali dengan ikatan dunia. Karena engkau adalah anak-anak Bapa di surga. Karena engkau sudah ditebus jadi umat pilihannya. Jangan menjadi sama dengan dunia. Yang ketiga, ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Lewat hidup kita, banyak orang akan ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, apakah mau ada tanya jawab sekitar 10 menit? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Bu, bagaimana doa yang dijawab? Tadi sudah saya... Tidak ada, Ibu. Ya? Tidak ada? Ada doa khusus? Ada yang mau didoakan khusus? Tidak ada? Kok terputusnya? Ada yang bertanya ini, Bu. Yang mau bebas bulan ini siapa yang mau bebas? Mau didoakan nggak? Dari jemaat. Suaranya suaranya nggak jelas, Pak. Ada yang mau didoakan atau mau tanya? Mau tanya, Bu? Ya, silakan, Pak. Bukan dari khotbah Ibu, tapi saya pernah baca di firman Tuhan Alkitab. Lot punya sendiri, bukan menikah lagi dengan Lot yang mabuk, minum sama turun dari
Yang saya tanyakan, apakah ikan perzinahan apa sah gitu Bu? Makasih. Oh, saya tuh nggak bisa nangkap suaranya ya Pak. Tapi kira-kira pertanyaannya begini. Waktu itu Lot setelah keluar dari Sodom dan Gomora, dia melakukan perzinahan dengan anaknya, begitu ya? Ya Pak ya. Nah itu apakah sah? Nggak sah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang ya dalam kutuk ya. Amon dan Moab itu. Lah kelahiran Amon dan Moab itu sampai sekarang menjadi musuhnya Israel. Nggak boleh Pak. Nggak boleh melakukan hubungan dengan anak itu nggak boleh, dengan keluarga juga nggak boleh. Ada lagi? Baik, ada yang bertanya lagi? Mungkin teman-teman yang di luar ada pertanyaan? Ya silakan. Ada yang mau bertanya nggak nih? Halo? Nggak ada ya? Yang di dalam bertanya? Kalau nggak ada yang minta didoakan, saya mau mendoakan semuanya ya. Ya, saya mau doakan semuanya. Bagi semuanya. Saya tahu bahwa tidak kebetulan Tuhan itu tangkap Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak di sini, karena Tuhan sedang merancangkan suatu masa depan yang sangat ajaib apabila Bapak bisa menangkap kehendak Tuhan hari ini. Oke? Yuk bagi yang masih belum bisa mengampuni, ayo pegang dadamu. Yuk kita semua dengan sikap doa. Engkau mungkin dibawa di LP ini oleh karena engkau difitnah, oleh karena engkau dituduh, tetapi engkau bukan pelakunya, dan engkau menjadi orang yang sakit hati karena engkau dijadikan kambing hitam. Engkau terluka dengan itu. Hari ini putuskan, Tuhan aku mengampuni. Atau Bapak semuanya di saat dulu waktu engkau masih kanak-kanak, engkau melihat situasi di dalam keluargamu sangat tidak romantis, sangat tidak nyaman. Ada begitu banyak luka batin yang kau alami. Yuk putuskan, aku mengampuni kedua orang tuaku. Aku mengampuni saudara-saudaraku. Aku mengampuni siapapun yang membawa aku ke sini. Aku mengampuni atas peristiwa itu. Mungkin Bapak-bapak mengalami trauma ketika peristiwa itu terjadi dan engkau dibawa ke sini. Hari ini, ayo bebaskan. Tuhan, jamahlah ya Tuhan. Setiap trauma, setiap luka batin, setiap akar kepahitan yang masih ada di dalam anak-anak-Mu ini Tuhan, cabut di dalam nama Yesus. Cabut Tuhan. Dan Engkau pulihkan hati mereka. Engkau berikan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang penuh kasih di dalam nama Yesus. Engkau memberikan hati yang baru seperti Paulus ketika ketemu dengan Engkau, hidupnya diubahkan menjadi orang-orang yang sangat berguna buat kerajaan surga. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk semua yang pernah melakukan ikatan perjanjian dengan kuasa kegelapan, hari ini kami putuskan, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar engkau hari ini menjadi orang-orang yang merdeka, hanya terikat kepada kuasa Roh Kudus saja, dan benar-benar terkoneksi dengan ruang tahta, terkoneksi dengan Bapa di surga. Dan sesungguhnya kehendak Bapa di surga boleh terjadi atas kehidupan Bapak Ibu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Agenda Bapa yang sudah ditulis atas kehidupan bapak-bapak semuanya terjadi. Bukan agenda iblis, bukan agenda kami, tetapi agenda Bapa di surga. Destiny ilahi yang sudah Tuhan tulis atas kehidupan anak-anak-Mu di sini Tuhan. Genapi Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa juga untuk yang sakit Tuhan. Sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk bapak-bapak yang mengalami sakit, mungkin jantungmu sakit, mungkin ginjalmu sakit, mungkin engkau demam, mungkin kepalamu pening. Taruh tanganmu di tempat yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Atau pencernaanmu terganggu, angkat tanganmu di tempat yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Jamah ya Roh Kudus, sembuhkan, pulihkan. Malaikat Rafael, jamah. Yes, sembuhkan, lepas semua ikatan-ikatan, bebaskan ya Tuhan, dan terkoneksi kembali oleh kuasa darah Yesus. Anak-anak-Mu ini terkoneksi kembali dengan ruang tahta, dengan Bapa di surga. Terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Oke. Terima kasih, Pak. Kami kembalikan kepada worship leader. Silakan. Mic-nya mungkin belum dihidupkan ya, jadi kita nggak bisa dengar. Shalom, Pak. Kami tidak bisa mendengar karena mic-nya masih mati. Silakan Ibu doa peran. Oke, mari. Mari saya undang Bapak-Bapak semua berdiri. Kita akan terima berkat hari ini. Doa persembahan dulu, Ibu. Oh, doa persembahan dulu. Kami bersyukur Belum, Tuhan doa buat hari persembahan. ini. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan urapi setiap kami supaya kami bisa mengerjakan firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan. Dan Tuhan, sesungguhnya persembahan kami adalah hidup kami yang suci, kudus, dan tahir, supaya berguna buat kerajaan surga. Berkatilah persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Sambil persembahan diberikan, kita angkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih persembahannya, biarlah persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan, secara khusus di Cipinang ini, untuk kelebaran Injil. Baiklah, kita mengakhiri pada raya di siang hari ini dengan doa syafaat dan nanti ditutup dengan doa berkat. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian dulu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
diberkati, diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau sedang merendah kehidupan kami. Engkau menangkap kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memutuskan kami hari ini berada di ruangan ini karena Engkau punya agenda yang harus kami kerjakan. Mampukan kami Tuhan hari ini menangkap seluruh agendamu, menangkap seluruh rencanamu, menangkap seluruh kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini Tuhan, kami mau mengikuti kehendak-Mu saja. Segala daging kami, segala hawa nafsu kami, segala keeroran kami Tuhan, habisi di dalam nama Yesus, supaya Kristus hidup di dalam kehidupan kami masing-masing di tempat ini. Bapak, kami berdoa untuk LPG Pinang ini Tuhan, biar tempat ini menjadi tempat penuh kemuliaan, menjadi tempat di mana setiap orang yang berada di sana bertemu dengan Engkau dan kehidupan mereka diubahkan, sungguh-sungguh diubahkan, ketemu Tuhan dan hidupnya diputar-balikan untuk berguna bagi kerajaan surga dan bagi sesama. Berkati para pengurus ya Tuhan, agar memiliki hati yang benar, hati yang lurus, hati yang terfokus, sungguh hanya untuk melayani jiwa-jiwa. Mari urapi setiap kami, agar kami dimampukan untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh pengertian hikmat yang daripadamu, sehingga kami tidak akan menghabiskan waktu kami sia-sia. Kami memakai waktu ini untuk mengerti talenta kami masing-masing, untuk mempersiapkan diri kami benar-benar terhubung dengan Engkau. Dan ketika kami keluar dari LP ini Tuhan, kami sudah siap menjadi bait-Mu, di mana orang-orang ketemu kami, mereka akan ketemu Engkau lewat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terjadilah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang untuk berdiri semuanya, yuk kita terima berkat. Terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat hari Minggu 11 September 2022. Kami atas nama Gereja Jemaat Petrus, Lapas Kelas 1 Cipinang, beserta seluruh pengurus mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim dari gereja, komunitas, keluarga, kerajaan surga. Secara khusus untuk Ibu Kristina H. atau Ibu Ana yang sudah melayani kami dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, dan dalam keluarga Ibu. Warta selanjutnya, ibadah akan dilaksanakan kembali besok pagi pukul 9.00. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Ben, foto bareng.